Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua saat ini dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman semua berada. Tentunya yang sedang belajar dari rumah. Oke teman-teman semua, nama saya Agus Nugroho dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di channel saya Agus Academy. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang material teknik. Pengantar material teknik. Oke teman-teman semua, jadi kalau menurut saya material teknik ini adalah ibu dari segala ilmu teknik. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan apa yang diterapkan dalam bidang teknik ini semua berkaitan dengan material. Saya ambil contoh ya, hal yang paling sederhana, tiap hari kalian naik sepeda motor. Ya itu coba sebutin material apa yang ada pada sepeda motor. Banyak sekali, mulai dari joknya, dari mesinnya, dari engine-nya, kemudian dari mekanisme katupnya, kemudian kalian bisa lihat juga bannya. Itu semua adalah aplikasi bidang material. Ban berasal dari karet, tapi sebenarnya sejatinya ia adalah aplikasi dari composite, yaitu baru sepeda motor. Kemudian kita mau meneliti apa lagi? Kita mau meneliti tentang bahan bakarnya, fuelnya. Kita membuat fuel, kemudian membuat biodiesel dan seterusnya. Itu juga merupakan aplikasi dari ilmu material. Kemudian teman-teman kita yang sedang melakukan sintesis sebuah partikel di bidang kimia itu juga material. Teman-teman kita di bidang teknik sipil kalau bikin jembatan itu menggunakan apa? Menggunakan material. Hanya saja mungkin material yang berbeda. Kemudian bidang yang lain, misalkan bidang kesehatan, itu juga menggunakan material. Jadi bahkan sekarang ada material yang sangat kecil, yaitu namanya nanomaterial yang digunakan untuk melakukan delivery drugs ke dalam tubuh kita. Itu pun material juga pada akhirnya. Itulah teman-teman, oleh karena itu saya sangat setuju bahwa material teknik ini merupakan ibu dari segala ilmu teknik. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman semua setelah melihat video ini dan materi-materi yang ada pada channel Agus Academy, kemudian ada pertanyaan, nggak usah sungkan, nggak usah ragu, silahkan ketik pada kolom komentar dan tanyakan apa yang menjadi pertanyaan kalian. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Selalu semangat, oke? Pengantar material teknik. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama material teknik dari perspektif sejarah. 2. Material science and engineering atau material teknik dan rekayasa. 3. Mengapa kita belajar material teknik dan rekayasa. 4. Struktur pada material. 1. Material teknik dari perspektif sejarah. Kita bisa flashback sebentar ke masa lalu. Bayangkan apabila kita tidak mempunyai teknologi material atau rekayasa material, mungkin kita akan terus hidup seperti apa yang tergambar pada film The Flintstones, yaitu penggambaran kehidupan masyarakat pada zaman batu, peralatan berburu binatang menggunakan batu, peralatan masak menggunakan batu, bahkan tinggal pun dengan menggunakan rumah batu, yaitu di gua-gua. Bahkan dalam film The Flintstones diceritakan bahwa mobil pun menggunakan batu, tetapi mobil berbahan batu tersebut hanyalah fiksi. Material teknik dari perspektif sains sejarah. Secara historis, perkembangan dan kemajuan masyarakat sangat erat terkait dengan kemampuan anggota untuk memproduksi dan memanipulasi bahan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, faktanya, peradaban awal telah ditentukan oleh tingkat perkembangan material mereka. Zaman batu ada produknya sendiri, zaman perunggu ada produknya sendiri, kemudian zaman besi juga ada produk-produk material yang dihasilkan sendiri. Misalkan kalau zaman batu seperti ini, ya kita menggunakan batu-batu sebagai alat-alat rumah tangga. Apa sih yang membuat perkembangan material berkembang seperti saat ini? Yang pertama, dorongan dan rasa penasaran manusia akan hal baru. Misal peralatan masak. Sejak zaman batu sampai zaman modern sekarang ini, perubahan sudah sangat signifikan. Kalau kita perhatikan pada zaman batu, menggunakan alat-alat
seperti ini, tempayan yang terbuat dari batu, kemudian diukir, kemudian berkembang lagi sudah mengenal teknologi pengecoran menggunakan logam. Kemudian saat ini pun kita sudah banyak sekali dengan berbagai jenis macam logam, bukan hanya kuningan atau bukan hanya perunggu, bukan hanya tembaga, tapi juga menggunakan stainless steel sehingga kita bisa menggunakan peralatan-peralatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa khawatir ada rasa akan kerusakan atau keausan ataupun korosi. Kemudian kalau kita lihat di dapur-dapur modern, peralatannya sungguh sangat komprehensif, sungguh sangat lengkap. Kita bisa melihat peralatan-peralatan memasak yang sudah sangat canggih, yang itu merupakan produk dari rekayasa material. Ada microwave, ada penghisap asap dari kompor, ada kompor yang seperti itu, kompor listrik, kompor induksi ya, sehingga kita bisa mengatur suhunya 140, 240 dan seterusnya sesuai jenis masakan yang ingin kita masak, sehingga itu sangat memanjakan. Yang kedua, adanya kebutuhan militer. Contoh peralatan perang zaman dahulu dengan zaman berikutnya sudah berbeda material yang digunakan. Kalau kita ingat zaman dahulu, ketika perang, transportasi yang digunakan itu hanya menggunakan kuda. Kemudian kalau kita melihat bangsa-bangsa Timur Tengah menggunakan onta. Selanjutnya bangsa Barat mengembangkan sebuah teknologi transportasi yaitu sepeda motor. Itu pun modelnya masih seperti itu dibandingkan zaman sekarang sangat jauh berbeda. Kemudian ada juga teknologi kapal. Teknologi kapal di mana seorang bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh dibandingkan menggunakan model transportasi sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang banyak sekali kapal-kapal induk yang dimiliki oleh negara-negara. Ya, negara-negara maju. Bahkan kapal tersebut bisa digunakan sebagai landasan pacu helikopter atau jet-jet tempur. Teman-teman semua, adanya perkembangan yang signifikan yang terjadi dari dulu hingga sekarang kalau kita perhatikan gambar dari kiri ke kanan. Itulah hasil atau output dari perkembangan material. Yang ketiga, kebutuhan akan efisiensi terhadap aplikasi tertentu. Misalnya nih ya, CD zaman dahulu dengan CD atau pendrive atau USB flash disk pada zaman sekarang. Ini adalah teknologi penyimpanan data. Saya masih ingat sekali zaman saya kuliah ketika tahun 2000 ketika kuliah S1, saya menggunakan laptop atau PC dengan komputer atau dengan monitor yang sangat tebal dan sangat besar. Dan itu sangat merepotkan dan membutuhkan ruang yang sangat besar. Keyboardnya pun besar ya, tapi tidak setebal dengan ini lebih jadul lagi. Tetapi lambat laun monitornya berubah menjadi lebih tipis menggunakan LCD. Untuk penyimpanan menggunakan floppy disk yang ukurannya besar yaitu 5,5. Kemudian berkembang lagi dengan model yang lebih kecil yang berukuran 3,5 inch. Tetapi masalahnya kapasitas penyimpanannya sangat kecil, kadang hanya 128 MB. Dan untuk menyimpan file yang besar, saya harus membeli sejumlah disk satu box isinya 10. Jadi sangat nggak efisien. Jadi saya harus membawa floppy disk tersebut kemana-mana dan agak ribet juga. Dan yang paling nggak enak, kapasitasnya sedikit, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Dibandingkan dengan USB flash disk yang kamu miliki sekarang, kapasitasnya mungkin sudah besar. Sekarang cari yang 2 GB aja susah. Banyak kan yang 10 GB, mungkin di atas 10 GB. Nah, sekarang ada lagi external hard disk. Nggak cuma giga, tapi tera. 1 tera, 2 tera, dan seterusnya. Kita bahkan bisa memesan dengan kapasitas yang lebih besar pada marketplace. Material Science and Engineering. Terkadang berguna juga untuk membagi disiplin ilmu menjadi 2, yaitu Material Science ke subdisiplin ilmu material dan teknik material. Sebenarnya, materi sains melibatkan penelitian hubungan yang ada antara struktur dan sifat bahkan, yaitu mengapa sifat bahan, yaitu mengapa bahan tertentu memiliki sifatnya. Sebaliknya, rekayasa material atau material engineering melibatkan korelasi struktur sifat, merekayasa struktur atau bahan untuk menghasilkan sekumpulan sifat yang telah ditentukan sebelumnya.
Maka peran para peneliti di sini sangat besar dalam menentukan rekayasa material sehingga membentuk material baru. Itulah dua hal antara material science dan engineering. Struktur material. Struktur pada titik ini adalah istilah samar yang membutuhkan penjelasan secara singkat. Struktur suatu material biasanya berkaitan dengan susunan komponen internalnya. Elemen struktural dapat diklasifikasikan berdasarkan size atau ukuran, dan dalam hal ini ada beberapa level yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah macrostructure, kemudian microstructure. Setelah itu kita mengenal ada yang namanya nanostructure, kemudian semakin kecil lagi ada atomic structure, dan kemudian kita mengenal lagi dengan adanya yang disebut dengan subatomic structure. Kalau teman-teman perhatikan dari kiri ke kanan, ya, maka semakin ke kanan, maka ukuran material semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin membutuhkan alat yang sangat detail untuk melihatnya. Macrostructure adalah elemen struktural yang dapat dilihat dengan mata telanjang dengan rentang skala antara beberapa milimeter dan di urutan 1 meter. Kita tidak membutuhkan alat bantu secara umum untuk melihat macrostructure ini. Seperti kita lihat di meja, ya, ada laptop, HP, kamera, mouse, ya. Kemudian apalagi itu ada headphone dan juga gelas. Berikutnya juga ada potongan bilah rotor, ya. Ini sudah terlihat. Kita nggak perlu alat khusus untuk melihat material ini. Yang kedua adalah microstructure, adalah elemen struktural yang dapat diamati langsung dengan menggunakan beberapa jenis mikroskop. Fitur struktural yang memiliki dimensi antara 100 nanometer, mikrometer, bahkan milimeter. Kita perhatikan di sini adalah microstructure dari partikel kaolin, dan ini adalah produk dari SEM. Dan berikutnya adalah microstructure dari kuningan. Yang ketiga adalah nanostructure. Nanostructure ini berhubungan dengan pengumpulan atom yang membentuk partikel atau nanopartikel dalam dimensi nano, yaitu kurang dari 100 nanometer. Jadi 1 nanometer adalah 1/1 miliar meter. Jadi bisa kamu bayangkan, ya, sangat kecil sekali. Kita nggak bisa melihat material itu dengan mata telanjang kita. 1 nanometer itu berapa? Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama ini adalah struktur nano dari alumina. Ya, kita melihatnya menggunakan TEM atau SEM. TEM. Kemudian contoh lagi juga bisa kita lihat adalah yang kedua merupakan struktur nano material dari titanium dioksida. Ini juga produk dari TEM. Yang keempat adalah atomic structure. Berkaitan dengan organisasi atom untuk menghasilkan molekul atau kristal pada suatu material. Setiap atom terdiri dari inti yang sangat kecil yang terdiri dari proton dan neutron dikelilingi oleh elektron yang bergerak. Teman-teman semua bisa melihat visualisasinya di gambar berikut. Jadi itu adalah elektron bergerak di sekitar nukleus, itu tanda XX-nya. Jadi itu elektron-elektronnya. Kemudian di tengah nukleus berisi proton-proton dan neutron-neutron. Jadi yang X adalah elektron yang biasanya bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron adalah netral, tapi biasanya digunakan untuk sebagai penyangga dari proton. Subatomic structure melibatkan elektron dalam atom individu, energinya, dan interaksi dengan inti. Partikel yang lebih kecil dari atom disebut partikel subatomik. 3 partikel subatom utama yang membentuk atom adalah proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif, muatan listrik positif, sehingga proton sering diwakili dengan tanda plus. Neutron tidak memiliki muatan listrik dan dikatakan membantu menahan proton bersama atau penyangga. Proton adalah partikel bermuatan positif dan harus saling tolak
sedangkan elektron bermuatan negatif. Demikian yang sejatinya berada pada zat atau material tertentu. Berikutnya adalah kuis, teman-teman semua. Setelah ngikutin materinya, yang pertama, teman-teman semua harus bisa menjelaskan material teknik dari perspektif sejarah. Yang kedua, mengapa kita belajar material teknik dan rekayasa. Yang ketiga, jelaskan struktur pada material. Dan yang keempat adalah jelaskan apa yang kamu ketahui tentang proton, elektron, dan neutron. Nah, teman-teman semua tentunya bisa menjawab ini dari materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian referensi yang saya gunakan sebagai rujukan ya teman-teman dalam pembelajaran material teknik adalah buku Kalister, buku karangan Kalister, yaitu yang berjudul Material Science and Engineering and Introductions volume 9. Jadi buku ini yang pertama yang harus kalian baca ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Demikian materi pengantar material teknik. Apabila ada pertanyaan, silakan isi pada kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kamu terus bisa update materinya. Terima kasih dan semangat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.